Welcome home. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, amin. Mari bangkit berdiri saudara. Bapak, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas setiap hidup kami. Kau sungguh sangat baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, satu persatu Tuhan. Biarlah shalom-Mu, sukacita-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan ada di dalam atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagian berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita mau bersyukur lebih lagi saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Tetap bangkit berdiri saudara, kita mau terus lebih lagi memuji dan muliakan Tuhan. Kita percaya dengan Tuhan, kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin saudara. Amin. Siap menari dan memuji untuk Tuhan kita? Woo! Kami tak pernah ragukan kasih setiamu Tuhan. Kau selalu ada Tuhan, menyertai setiap langkah kami. tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dialah Tuhan, dengan-Mu Tuhan kami mau lewati seluruh hidup kami. Akan ada pemulihan bersama-Mu Tuhan, akan ada kesembuhan bersama-Mu Yesus, akan ada kebebasan dan kemenangan bersama-Mu Tuhan. Mari kita bersorak lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan,
Sungguh indah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang membawa ucapan syukur kami. Inilah persembahan kami Tuhan. Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau melawat setiap kami. Karya-Mu indah di dalam setiap kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku bawa hati kami, Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, Karya-Mu karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, kata-Mu Tuhan. inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus.
persembahan kami. Hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadiratmu. Hati kami aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. jiwa kami tenang, Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, katamu Tuhan. inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu Tuhan. Bawa nyanyian rinduku hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau Bapa pemilik segalanya, Kau Bapa pemilik semesta. Mulut kami menyembah-Mu Tuhan. Hati kami bergirak karena Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Kami hanya punya hati Tuhan, kami hanya punya hidup yang kami bawa kepadamu pagi hari ini Tuhan. Menjadi sebuah persembahan yang manis untuk Engkau Bapa, di mana Kau yang melayakan setiap kami Tuhan. Kau yang menguduskan setiap kami pagi hari ini Yesus. Kau yang memberikan kasih karunia-Mu kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Kau yang memberikan perkenanan hidup buat setiap kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk Engkau Bapa. Segala hormat sanjungan kami untuk Engkau Yesus. Segala puisi pujian hati kami hanya tertuju kepadamu pagi hari ini Bapa. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau tujuan kami hidup Bapa. Kami fokus kepadamu pagi hari ini Tuhan, karena kami percaya Kau mampu menjaga setiap kami pagi hari ini Bapa. Di mana saat kami datang tidak sama dengan saat kami pulang, karena kami membawa kasih karunia dan kemenangan yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
atas hidup kami Tuhan. Raja di Kau yang layak menerima semua pengagungan Bapa dari umat-Mu pagi hari ini Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami, memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi hati kami Yesus. Jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Bapa. Kemuliaan hanya untuk Kau Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami Bapa. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan hanya untuk Kau Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, memenuhi hati kami, melawat setiap kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan, bersama-sama nyatakan sekali lagi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan atas hidup kami. Jadilah kehendak-Mu Yesus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan Bapa atas setiap hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu. Kami mau serahkan seluruh hidup kami. Apapun yang kami miliki Tuhan, semuanya berasal dari Engkau. Kami mau kembalikan sepenuhnya hanya untuk Engkau. Hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan, suami kami, istri kami, pekerjaan kami Tuhan, pergaulan kami, pelayanan kami. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami mau berserah. Kami percaya Tuhan, seluruh tubuh kami, seluruh jiwa kami, seluruh roh kami Tuhan, milik-Mu. Kami persembahkan hanya untuk Engkau. Biarlah Engkau yang bekerja, biarlah Engkau yang bertata Bapa. Terima kasih Yesus.
semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memujimu, menyembahmu. Ku bersandar sepenuhnya pada janji-Mu. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Sekali lagi saudara, kita katakan kepada Tuhan, apapun yang kita miliki, kita mau serahkan semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai nafasku Tuhan untuk memuji
kasih Yesus untuk pada pagi hari ini Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberi kami kesehatan sampai di tahun 2024 di penghujung bulan ini kami tetap masih diberikan kehidupan. Kami percaya Tuhan Yesus bukan suatu kebetulan, tapi semua karena kehendak-Mu. Kami di tempat ini untuk menjadi saksi-Mu, dan kami di pekerjaan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Saya percaya Tuhan Yesus Kau berkati agar firman-Mu dapat kami dengar dan kami lakukan, dan hamba-Mu ini akan Engkau pakai, dan biarlah Roh-Mu yang berkata-kata. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi. Tadi pagi lewat Car Free Day ramai sekali, orang dunia aja semangat pada pagi hari. Dimana mencari sesuatu yang belum tahu untuk apa ke depannya. Sedangkan kita ini jelas di pagi hari ini kita datang untuk mencari Tuhan. Mungkin di tahun 2023 kita mengakhiri tahun dengan ada yang baik, ada yang juga saya banyak melakukan kesalahan, atau kita menghabiskan banyak energi di tahun 2023. Tapi di tahun 2024 ini bukan suatu kebetulan, di minggu keempat kita masih diberi kehidupan di mana masih ada kesempatan, masih ada waktu, karena manusia itu seperti uap, bisa saja kita hidup hari ini belum tentu kita hidup besok-besoknya. Makanya Tuhan memberi kita waktu, bukan suatu kebetulan tapi memang kehendak dari Tuhan, di mana kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan baik. Dan kita mungkin sebelumnya 2023 kita pernah mendapatkan janji Tuhan, atau kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi kok sampai sekarang saya belum digenapi ya, tapi kok sampai sekarang janji itu kok tidak sesuai dengan realita ya. Ya ini gimana sih kita cara menghadapi janjinya? Kita akan katakan dulu ke samping kanan, samping kiri, saya siap menghadapi janjinya. Amin. Ini akan bahas kisahnya Abraham. Ini sangat terkenal, biasanya orang yang suka baca Alkitab ataupun tidak baca Alkitab pun tahu tentang kisah ini, yaitu kisah Abraham mempersembahkan Ishak. Kita akan bahas di Kejadian 22. Kisah ini juga dibahas di Ibrani tentang iman, juga kisah ini juga terjadi di Perjanjian Lama. Kita akan baca di Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita ngomong janji berhubungan dengan ujian. Tuhan sedang menguji Abraham. Ketika kita ingin memberikan sebuah perjumpaan dengan Tuhan, biasanya akan melibatkan sebuah ujian. Makanya kalau mau berjumpa dengan Tuhan, tidak bisa kita lewat dari ujian. Kita harus berhadapan dengan ujian. Jadi ada hubungannya, sebuah janji itu ada ujian. Tapi ujiannya ini kadang melibatkan serangkaian kontradiksi. Contoh kontradiksinya adalah ketika Allah mengatakan begini, tapi tampaknya itu Allah melakukan hal yang berbeda dari yang dia katakan. Sebelumnya kalau pernah dengar janji Abraham di Kejadian 12 ayat 2, ini Allah janji kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji Tuhan ke Abraham. Tapi di Kejadian 22 Allah menyuruh Abraham untuk membunuh janji tersebut. Ini bukan hanya kontradiksi teologis, tapi ini juga kontradiksi alkitabiah, di mana mempersembahkan anak ini korban, sebagai korban persembahan itu seperti apa? Pembunuhan kan, membunuh anak.
Padahal di Kejadian 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Sedangkan Allah berkata, kita tidak boleh membunuh manusia. Tapi Allah mengatakan, korbankan anakmu, anakmu satu-satunya. Dan juga kemudian Allah mengatakan, siapa yang kamu kasihi? Aku atau anakmu? Jadi persembahan yang dilakukan Abraham ini merupakan tindakan penyembahan. Penyembahannya bukan seperti kita kayak nyanyi aja, penyembahannya lebih dari biasa. Penyembahan Tuhan yang dalam sebuah krisis. Jadi ketika kita ingin berjumpa dan bertemu dengannya, itu akan menjadi sebuah ujian. Dan masalahnya ujiannya itu tidak masuk akal. Berarti kalau kita masih ujian, dalam arti saya kemarin menyelesaikan tesis, ujian tesis, apa gitu, itu masih masuk akal. Masih bisa dipelajari, ketemu dosen diuji. Tapi ini ujian dari Tuhan terkadang tidak masuk akal. Dan apa yang dilakukan Abraham? Abraham diuji ini takut, tidak melakukan atau bagaimana? Kita baca di ayat Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Loh, Abraham tidak lari seperti Yunus. Abraham malah melakukan dan bangun pagi-pagi. Kita bangun pagi-pagi artinya adalah semangat. Saya yakin, saya percaya. Berarti Abraham diperintahkan, bukannya Abraham tidak mau melakukan, namun ia bangun pagi-pagi sekali. Kita lihat di Perjanjian Baru. Ini Ibrani 11 bahas tentang kesaksian iman. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Loh, dia tetap mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kita rela mempersembahkan anak kita kalau disuruh Tuhan. Ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham percaya. Abraham bangun pagi karena memiliki kepercayaan begitu besar akan Allah. Walaupun tidak masuk akal, jika Allah membunuh Ishak pun Abraham yakin bahwa akan membangkitkan Ishak dari kuburnya. Mengapa Abraham percaya bahwa Allah membangkitkan orang mati? Terkadang kita bertanya, kenapa kita harus percaya Allah? Kenapa kita harus percaya Tuhan? Abraham percaya karena Abraham punya anak Ishak di usia 100 tahun. Sarah melahirkan Ishak di usia 90 tahun. Mungkin saat ini ada dari kita yang belum punya anak, Abraham Sarah sudah sebagai contoh. Suatu saat kita akan bisa punya anak. Abraham tahu dan ingat apa yang Tuhan lakukan kemarin-kemarin. Ya, akan menjadi masalah jika kita meminta sama Tuhan, ayo Tuhan lakukan sesuatu untukku. Karena kita nggak tahu apa sih yang tak ingat-ingat yang Tuhan lakukan untuk aku. Kita nggak punya hal yang harus kita ingat. Tuhan yang lakukan ke kita apa? Kita nggak tahu. Makanya itu jadi masalah. Jadi sesuatu yang kita hadapi sekarang merupakan pengulangan. Berarti sesuatu itu kita ulang-ulang, kita punya memori sama Tuhan, sama Allah, di mana Allah itu begitu besar sama kita baiknya. Maka dalam menghadapi sesuatu yang baru, tantangan yang baru, pertentangan yang baru, kita dapat yakin dan percaya seperti Abraham. Saya tak minum sebentar boleh. Ya, kita lanjut. Kejadian 22 ayat 9 sampai 12. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya lah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau. Abraham yakin banget mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi jelas di ayat 10, Allah melihat Abraham. Abraham sudah menyerahkan dengan sempurna hatinya. Jadi Tuhan kini tahu dan merasakan bahwa Abraham itu orang yang takut akan Allah. Abraham itu orang yang melakukan kehendak Allah, takut tapi juga melakukan kehendak Allah. Tuhan berkata pada Abraham, aku tahu engkau takut kepadaku karena engkau tidak menyembunyikan anakmu, satu-satunya yang kau kasih dariku. Ketika engkau harus memilih aku atau anakmu, engkau memilih aku rasakan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering memilih siapa? Mungkin kita bilang sama saudara atau tetangga atau teman rohani kita, saya menaruh Tuhan di nomor 1, saya menaruh Tuhan di utama, saya menaruh Tuhan yang paling atas. Tapi masih ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Tuhan tidak mau. Tuhan maunya apa? Kalau dilihat dari kisah ini, saya mau satu-satunya, gak ada kandidat lain. Bisa saudara-saudara? Kalau kita di dalam Tuhan, roh yang kita di dalam kita menyertai kita akan bisa. Apa yang terjadi selanjutnya? Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Di sini sudah jelas, Abraham tidak melihat solusinya sampai ketaatannya dilakukan. Jadi jelas, kita terlalu sering ngomong dombanya mana ya, dombanya mana ya, dombanya mana ya. Tapi kita nggak pernah melakukan ketaatan yang Tuhan suruh untuk kita. Kita nggak pernah mau atau mungkin melakukan cuma setengah-setengah, suam-suam kuku. Di Wahyu jelas kalau yang suam-suam kuku dimuntahkan. Berarti kita gak usah lihat solusinya dulu, kita lakukan ketaatan. Setiap orang berbeda-beda yang harus dilakukan. Kita baca Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini sering dilabelkan di bendera-bendera namanya Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Ini kenapa Tuhan menyediakan? Ini juga merujuk pada Kejadian 22 ayat 8. Saya baca, Saud Abraham, di mana ini anaknya tuh Ishak bingung juga. Loh, saya dibawa ke atas, saya suruh mikul kayu, tapi dombanya kok enggak ada. Dia tanya sama bapaknya, "Pak, dombanya mana?" Anaknya Ishak ini sungguh taat loh sama bapaknya. Nah, mungkin kalau anak zaman sekarang belum tentu mau suruh mikul kayu. Gitu. Kalau anak ini Ishak sungguh luar biasa, dia taat banget. Jadi Abraham yakin, pada ayat 8 aja Abraham sudah ngomong, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Nah, Abraham sudah yakin. Jadi hal ini murni karena perbuatan Allah. Tuhan akan melihat. Jadi Ia akan mengarahkan matanya kepada umatnya, yaitu kita, di dalam kita mengalami kesesak-kesakan, kesusahan. Dan Ia datang dengan pertolongan yang tepat pada waktu Tuhan apa waktu kita? Ya, di masa yang gawat-gawatnya kita. Dan Ia tidak saja menyatakan tetapi juga memperbesar hikmat, kuasa, dan kebaikannya untuk membebaskan kita dari semuanya. Amin, saudara. Kita akan lanjut lagi, banyak ayat apa ya. Oke, kita akan lanjut ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ini ayat yang luar biasa. Ini bedanya di Kejadian 12 sama Kejadian 22 di ayat 16 ini. Katanya,
Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Perbedaannya di mana? Di berkat yang janji yang di Kejadian 12 sama di Kejadian 22. Perbedaannya adalah di ayat 16. Aku bersumpah, berarti Tuhan Allah sendiri bersumpah demi dirinya. Jadi ada perbedaan janji Allah dan sumpah Allah. Jadi Allah membuat janji kepada Abraham di Kejadian 12, janji yang sama tetapi dia tidak bersumpah dengan janji itu. Sampai di Kejadian 22 ketika dia berjanji lalu bersumpah. Tuhan bersumpah. Cuma masalahnya dari Kejadian 12 sampai Kejadian 22 itu ada jeda, ada puluhan tahun. Kira-kira Abraham aman-aman aja di puluhan tahun itu? Ya, Abraham butuh waktu 25 tahun memiliki Ishak. Ada puluhan tahun di mana itu berlalu tanpa ada terjadi, berarti Tuhan ngomong janji tapi nggak terjadi-jadi janjinya. Jadi terkadang kita juga sama, kita merasa Tuhan telah mengatakan sesuatu kepada kita, tapi kok sampai sekarang kok nggak tergenapi ya Tuhan, malah tanda-tandanya pun nggak kelihatan. Kita nggak tahu, loh secara penglihatan nggak kelihatan gitu. Jadi kita harus memahami di dalam antara janji di Kejadian 12 sampai sumpah di Kejadian 22 itu ada suatu ruang. Ya, ruangnya apa? Di mana ruang apa yang dia katakan akan dia lakukan atau dan kapan dia benar-benar melakukan. Ada waktu di mana dia menyiapkan janjinya untuk kita dan kita siap menerima janjinya. Berarti ada dua, Tuhan menyiapkan janjinya dan kita siap tidak menerima janjinya. Jadi di antara tadi Kejadian 12 sampai 22, Abraham melakukan kesalahan enggak? Abraham melakukan kesalahan. Abraham hampir memberikan istrinya untuk berhubungan dengan pria lain. Yang lebih ngerinya lagi, Abraham memiliki seorang anak dari wanita lain. Sering terjadi di kita. Di saat ada ruang antara janji dan sumpah, kita melakukan kesalahan. Yang harusnya kita taat sama kehendak Allah, tapi kita selalu memakai pikiran kita, kita selalu memakai kekuatan kita selalu memakai kehendak kita untuk memenuhi janji-janji itu. Jadi jelas, janji Allah dan sumpah Allah ada persiapan. Di mana kita memiliki peran sampai Tuhan berkata, kamu telah taat Agung, kamu telah datang sepenuhnya denganku Agung. Sekarang aku dapat melakukan apa yang telah kukatakan akan kulakukan. Bisa juga untuk diri kita. Apakah benar kita telah taat kepada Tuhan? Apakah benar kita telah datang sepenuhnya dengan Tuhan? Atau cuma untuk saya orang Kristen, saya ya datang minggu, saya juga saat teduh, saya baca firman. Tapi apakah ini untuk saya? Karena di cerita Alkitab banyak Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu, yang ikut Tuhan Yesus banyak gak 5.000 orang? Habis itu Tuhan Yesus sudah nyebrang masih ngikut dia. Tapi kan cuma nyari makan. Sedangkan ikutlah aku itu harus menyalib diri, menyangkal diri, dan mengikutinya tiap hari. Mungkin saya sekarang ikut, belum tentu saya besok ikut. Butuh waktu dan proses. Kita baca Ibrani 6 ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi Tuhan berkata, aku bersumpah, dikatakan firman-Nya, aku pasti memberkati engkau. Aku pasti membuat engkau bertambah banyak. Loh, Tuhan sudah berkata, aku pasti memberkati engkau. Aku pasti membuat engkau bertambah banyak. Kalau gereja kita merasa kita kecil, Tuhan berkata, aku pasti membuat engkau bertambah banyak. Bukan cuma orangnya, tapi kualitas diri kita juga makin meningkat dalam Tuhan. Ya, manusia bersumpah demi siapa?
demi yang lebih besar, atau dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, atau sebagai peneguhan. Kalau aku berselisih, biasanya aku mengakhiri dengan aku bersumpah. Tapi sedangkan Allah bersumpah demi dirinya sendiri, menunjukkan kepada pewaris janjinya bahwa itu tidak dapat diubah. Ketika Allah bersumpah terkait sebuah janji, dia berencana membawa kita pergi. Masalahnya kalau dibawa pergi kita harus mau atau kita nolak. Dan meskipun kita tidak tahu bagaimana dia akan melakukan ke depannya, ataupun itu tidak masuk akal, aku bersumpah, Tuhan ngomong, aku bersumpah demi diriku sendiri. Yang berarti Tuhan tidak butuh orang lain untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, ketika Tuhan sudah siap membuat janji dan sumpah, tidak ada lagi yang perlu kita siapkan. Sudah Tuhan ngomong berkali-kali, kalau aku udah janji dan sumpah, gak perlu lagi kamu siap-siap. Atau kamu nyiap kayak apa kamu lakukan, gak perlu. Yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan ketaatan kita sampai pada waktu Tuhan siap untuk mengambil alihnya. Kita meminta Tuhan memberi kita sebuah perjumpaan, tapi terlepas dari ujian yang harus kita hadapi, ketika kita menghadapi ujian dan lulus, itu menjadi sumpah. Dan ketika itu sumpah, Tuhan akan mengambil alih semuanya. Jadi salah satu cara kita berjumpa dengan Tuhan ketika Dia menyediakan, dan terkadang Tuhan menyediakan dengan cara yang tidak masuk akal dan aneh, itu menurut kita. Tuhan ingin berjumpa dengan kita. Elia, pernah dengar Elia, Nabi Elia? Ketika Elia membutuhkan makanan, Tuhan mendatangi seorang janda bukan Yahudi yang miskin, menyuruhnya memberi makan ke Elia. Dan Elia disuruh Tuhan untuk datang ke janda tersebut. Tuhan mencukupi? Tuhan mencukupi. Berarti terkadang nanti dalam kehidupan kita, Tuhan dapat menggunakan orang-orang yang tidak lazim untuk mendatangkan berkat. Tuhan juga akan menggunakan orang-orang yang tidak lazim untuk menghasilkan berkat supranatural. Dia melakukan untuk kita, Dia juga menggunakan kita untuk melakukan untuk orang lain. Ayat selanjutnya Filipi 4 ayat 19, kita baca ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Atau gini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kehendakku, menurut orang lain, menurut, enggak kan ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika kita memiliki kebutuhan, Tuhan berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan semua keinginan kita. Ya ini, kemarin saya baca buku Kelly Edelman tentang penggemar dan pengikut Yesus. Kalau kita mau dipenuhi sama Roh Kudus, syaratnya satu, akunya itu dihilangkan. Jadi kalau dalam kehidupan kita masih akunya enggak dihilangkan, Roh Kudus cuma diam. Tapi kalau kita ingin Roh Kudus bekerja, akunya dihilangkan. Susah loh aku. Sama istri saya aja saya masih aku. Bener? Sama anak saya aja dalam mendidik anak saya masih aku. Padahal Tuhan berkata, kamu aku beri kuasa, Roh Kudus ada di dalammu, tapi akunya dihilangkan. Amin. Oke, Dia adalah sumber kita. Dengan secara supranatural Dia dapat mendatangkan yang dari surga atau mendatangkan orang-orang yang dari bumi untuk memenuhi kebutuhan yang Anda miliki hidup Anda. Tuhan menyediakan ketika kita di titik tertinggi atau titik terendah. Titik tertinggi? Titik terendah. Tuhan menyediakan kita di titik terendah. Jadi jangan khawatir kalau kita selalu di titik terendah. Tuhan selalu menyediakan. Tapi kalau kita di titik tertinggi, kita ingat kita pernah di titik terendah. Berarti mau di titik tertinggi, titik terendah, kata Andy Stanley, kalau kita bahas kekayaan itu kita harus bahas dengan kecukupan, rasa cukup, murah hati. Berarti bukan lihat dari segi uangnya, bukan lihat dari segi saya punya apa, tapi kita dari segi memberinya bagaimana, kita cukup enggak
kita mau merasa, wah saya ini tidak kaya-kaya loh, sebenarnya kita sudah kaya, tergantung dari mana dulu. Berarti cukup. Kalau kita tidak tahu bagaimana masalah ini akan terselesaikan, dia ingin memberi kita perjumpaan ilahi. Jadi dia ingin menyediakan penyediaan supranaturalnya. Berarti malah kebalikan, kalau kita merasa, aku ada uang ini di bank, makananku banyak di kulkas. Kita nyari-nyari Tuhan enggak? Apa kita wah enggak perlulah, aku udah aman kok, uangku ada. Makananku banyak. Cukuplah, jalan aja. Enggak perlu aku cari-cari Tuhan. Karena sudah bisa diprediksi, manusia begitu. Kalau segala sesuatu sudah bisa diprediksi, dia enggak akan cari Tuhan. Kecuali sebelum-sebelumnya sudah punya perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan seringkali membiarkan kita masuk ke dalam situasi di mana kita tidak dapat memprediksinya, sehingga dia harus menyelesaikan, sehingga kita berjumpa dengannya di tingkat yang sama sekali baru. Ketika sebuah kebutuhan muncul di dalam hidup kita, lihatlah kepada Tuhan. Jangan melihat keadaan kita. Jadi ketika kita sering tidak mengetahui hal-hal yang tidak terpikirkan oleh dunia, bagaimana dia akan menyediakan untuk hidup kita. Ini sebenarnya kisah Ishak ini, mempersembahkan Ishak dari sudut pandang gospel atau Injil, ini bermakna luar biasa. Jadi ada makna dalam. Tuhan meminta Abraham untuk memainkan peran Tuhan dalam mengorbankan anaknya sendiri. Kalau kita mau baca ulang di Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak. Berarti jelas Ishak adalah anak tunggal yang dikasihi bapaknya Abraham. Yesus adalah anak tunggal yang dikasihi Bapa. Kejadian 22 ayat 6, tadi enggak saya bacakan, ini saya bacakan ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Ini jelas. Ishak memikul kayu mendaki gunung Moria. Yesus memikul kayu salib mendaki gunung Golgota. Kejadian 22 ayat 6b sampai 8. Tadi ada kata Tuhan menyediakan domba. Tuhan menyediakan domba kepada Abraham sebagai ganti siapa? Ya, sedangkan Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, anak domba Allah sebagai ganti kita. Jadi domba dosa Adam menyebabkan kita mati rohani dan mengalami kematian jasmani. Pengorbanan satu orang itu yaitu Yesus dapat menyelamatkan dan membuat yang lain yaitu kita memiliki hidup yang kekal. Itulah luar biasanya. Berarti kalau Tuhan bayar begitu mahal bahkan nyawanya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak memberi kita apa yang kita butuhkan, apa untuk mengalahkan atau mengatasi atau bertahan terhadap semua ujian yang kita alami atau yang kita hadapi. Jadi jelas Tuhan aja memberikan nyawanya, Tuhan aja memberikan anaknya untuk kita yang harusnya mati secara rohani, mati secara jasmani, kita dapat menerima hidup kekal. Kita akan baca ayat yang terakhir, bisa dibaca bersama-sama. Roma 8 ayat 32. Kita baca 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Mungkin saudara-saudara? Mungkin saudara-saudara? Bukan mungkin lagi, pasti kita akan bersama Yesus sampai akhir hidup kita. Banyak kita melakukan kesaksian-kesaksian, sebenarnya kesaksian hidup kita akan terlihat di saat kita meninggal. Jadi kita akan, apakah kita benar-benar sebagai penggemar Yesus aja, atau kita sebagai pengikut Yesus di akhir hidupan kita. Mari kita menyanyikan bersama. Lagu ini saya suka karena Daud aja memiliki semuanya. Daud memberikan semuanya untuk Tuhan, untuk mezbah, untuk bait Allah.
Ini juga apa yang kumiliki, kuserahkan semuanya padamu. Pakai setiap nafas kita untuk memuji Tuhan, menyembah-Mu. Dan kita bersandar semuanya pada janjinya. Mari kita menyanyikan bersama. Agar kita menyanyi bersama, agar fokus ke masing-masing diri kita untuk meresapi apa yang Tuhan inginkan pada hidup kita. Haleluya. Apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku bersandar sepenuhnya, ku bersandar sepenuhnya pada janji-Mu. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Setiap nafasku untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku bersandar sepenuhnya pada janji-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu. Oh, mari kita menyembah Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik, Yesus Engkau mulia. Syirapata suka tapiri sore da badele pora ta shekere da badele gesukur rama shekere da badele sur da badele syukur bagimu Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau mengajarkan kami, Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan Yesus, agar kami tetap bersandar penuh padamu. Kami tetap mengasihi Engkau melebihi kami mengasihi keluarga kami. Kami mengasihi Engkau melebihi kami dari pekerjaan kami. Kami mengasihi Engkau melebihi apapun yang ada di dunia ini. Hanya Engkau satu-satunya yang ada di hidup kami Tuhan.
Tuhan Yesus, ampuni kami, di mana kami terkadang dalam menunggu janji-janji-Mu kami sering melakukan kesalahan, kami sering tidak taat, kami sering tidak melakukan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, jiwa kami selalu serong, pikiran-pikiran kami selalu aneh-aneh. Tapi saya percaya Tuhan Yesus, karena sampai hari ini Engkau mengingatkan kami kembali, Engkau sangat sayang, Engkau sangat mengasihi kami, agar kami tepat di jalur-Mu, agar kami taat melakukan kehendak-Mu. Saya percaya Tuhan Yesus, bukan suatu kebetulan pada Januari ini kami mendengarkan firman-Mu. Saya percaya yang memiliki sakit penyakit, Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Bukan kuasa dari kami, tapi kuasa yang berasal dari surga yang menyembuhkan orang yang sakit Tuhan Yesus. Kami yakin mungkin saat ini belum terjadi kesembuhan, mungkin saat ini belum terjadi apa-apa, tapi kami yakin apabila kami fokus menyembah, kami fokus memuji Engkau, kami fokus berjumpa dengan Engkau, maka semuanya itu akan Engkau hilangkan, akan Engkau bebaskan. Saya percaya Tuhan Yesus, terkadang kami berdoa, hanya kami ingin Engkau memenuhi kepenuhan, agar doa-doa kami dijawab. Sebenarnya bukan itu Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau ingin berkomunikasi dengan kami. Kami yakin bahwa Engkau ingin mengetahui siapa diri kami sebenarnya di hadapan Engkau. Saya percaya Tuhan Yesus, melalui gereja-Mu banyak jiwa-jiwa datang, banyak jiwa-jiwa berduyun-duyun datang. Bukan suatu kebetulan gereja ini sudah pindah di tengah kota. Gereja ini berada di kerumunan Car Free Day. Saya percaya Tuhan Yesus, akan banyak agama-agama lain yang belum mengenal Engkau akan datang, ingin mendengar nama-Mu, ingin dipulihkan, ingin diselamatkan, dan ingin datang untuk selalu bersekutu bersama-Mu. Haleluya, amin. Bapa, hamba-Mu sudah taat untuk memenuhi panggilan-Mu. Karena hamba-Mu bukan hanya taat melayani remaja, pemuda saja, tetapi dia juga sudah taat untuk memenuhi panggilan-Mu melayani seluruh jemaat ini. Engkau akan tambahkan hikmat, marifat yang berasal dari tempat maha tinggi. Berkati istrinya, berkati anaknya, berkati pekerjaannya. Terlebih lagi berkati pelayanannya menurut panggilan oleh urapan Roh Kudus. Bapak, kami juga berdoa untuk apa yang hendak kami persembahkan sebentar lagi. Karena Engkau sudah memberkati kami, kalau kami bisa makan dan minum, itu semua berasal daripada-Mu. Engkau Allah pemilik langit dan bumi. Apa yang hendak kami persembahkan ya Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu. Oh, aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu percaya, di dalam-Mu aku berserah. Oh, hanya di dalam-Mu, di dalam-Mu percaya, di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu, di dalam-Mu percaya, di dalam-Mu aku berserah, aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sudah dengan taat menghimpun apa yang mereka
terima daripadamu, bahkan yang dengan taat mengembalikan 1/10 dari apa yang menjadi milikmu untuk dikembalikan, Engkau pasti akan memenuhi janjimu bahwa Engkau akan membukakan tingkap-tingkap di langit dan memberkati mereka sampai berkelimpahan melalui pekerjaan mereka dan menghalau belalang pelahap, belalang pindahan, belalang peloncat dari kehidupan keuangan mereka. Bapa, jemaat-Mu berdoa untuk anak-Mu yang berulang tahun, Eko, pada hari ini. Engkau memberkati masa muda Eko, Engkau memberkati masa depannya, Engkau cover seluruh hidupnya Tuhan dari segala pencobaan dan mara bahaya. Dan Engkau akan lebih lagi memperkenalkan dirimu dan kasih-Mu, sehingga anak muda ini akan mengikut Engkau lebih bersungguh-sungguh lagi dan memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga bawa dalam doa kami untuk saudara-saudara kami yang sakit. Engkau menjamah anak Olivia, beri kekuatan oleh kuasa darah dan bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan menurut iman orang tuanya, jadilah baik kami percaya. Dan Engkau memberkati saudara kami Ibu Endang Kristini, jamah roh, jiwa dan tubuhnya. Jadilah baik oleh kuasa bilur-bilur-Mu di kayu salib. Dan seluruh jemaat ini Tuhan, Engkau menilik, Engkau melihat segala kekurangan mereka yang merasa takut, Engkau beri keberanian, yang merasa ragu dan sanksi mereka Engkau beri kepastian, yang lemah dikuatkan, yang diikat kuasa gelap Engkau lepaskan dan entaskan oleh kuasa terang yang berasal daripadamu. Karena tangan-Mu yang berlubang paku yang penuh kuasa menjamah kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau dengan iman percaya kami. Dicurahkanlah pada siang hari ini anugerah sejahtera, kelimpahan dari Allah Bapa dan Sang Putra yang sudah memberikan nyawanya kepada kita, Tuhan Yesus, serta penyertaan oleh Roh Kudus pada saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.